Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farzki Nurdin, BP 1811000132. Dan di sini saya akan membuat sebuah narasi atau penjelasan sedikit tentang materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak dosen kepada kami semua. Dan di sini saya akan mengambil materi itu di bab 4 yang bagaimana mengamankan sistem informasi. Jadi untuk mengamankan sistem informasi tersendiri itu ada banyak caranya. Sebelum masuk situ juga sistem informasi ini juga sangat penting bagi kita semua untuk bekerja, untuk beraktivitas dan sebagainya. Jadi sistem informasi itu maka sangat penting dan perlu juga untuk mengamankannya sistem informasi supaya tidak dibobol oleh orang lain atau pihak yang tidak menyukainya gitu. Jadi untuk mengamankan sistem informasi ini, itu yang pertama itu ada caranya mengatur akses kontrol gitu. Jadi salah satu caranya itu yang digunakan itu adalah mengamankan informasi adalah dengan cara mengakses akses kontrolnya gitu. Jadi bagaimana cara kita mengaksesnya, apakah sudah benar atau belum gitu. Jadi diharuskan juga melalui proses ini, jadi ada autentikasinya gitu. Jadi untuk menulis user ID dan passwordnya juga harus kita teliti gitu, apakah benar atau salah gitu. Jadi keduanya itu harus valid untuk membuat akses kontrolnya gitu. Jadi tidak sembarang orang nanti bisa mengaksesnya dengan semudah itu. Jadi untuk mengakses kontrolnya itu kita harus benar-benar mengingatkannya gitu, mengingat supaya tidak lupa gitu. Jadi untuk cara-cara mengakses kontrol itu yang pertama itu dengan cara memilih password. Memilih password ini juga dengan adanya memilih password ini kemungkinan passwordnya juga gampang ditebak gitu sama orang lain. Jadi harus hati-hati untuk cara memilih password. Jadi ada saran untuk memilih password itu sebaiknya hindari kata-kata yang sangat mudah ditebak gitu, seperti nama kita sendiri, nama keluarga kita, nama anak yang udah berkeluarga ataupun nama teman kita. Dan yang kedua itu juga ada nama komputer yang kita gunakan. Habis itu nomor telepon, plat nomor atau tanggal lahir, alamat rumah, nama tempat yang terkenal dan sebagainya. Jadi untuk memilih password itu diusahakan untuk yang rumit gitu. Misalkan nama, habis nama kasih angka, nama lagi pakai underscore dan sebagainya. Seperti itu. Next, untuk keduanya itu juga ada menutup servis yang tidak digunakan gitu. Jadi seringkali sistem perangkat khas atau perangkat lunak yang diberikan dengan beberapa servis dijalankan sebagai default gitu. Jadi sebagai contoh pada sistem Unix, servis-servis ini juga berikut sering dipasang dari vendornya atau vendor telnet, FTP, SMTP dan seterusnya. Jadi servis itu tersebut tidak semuanya dibutuhkan gitu. Jadi yang kita butuhkan aja gitu. Jadi sudah banyak kasus gitu yang menunjukkan abuse dari servis tersebut atau dari lubang keamanan dalam server tersebut, akan tetapi sang administrator tidak menyadari bahwa servis tersebut dijalankan di komputernya gitu. Jadi untuk selanjutnya cara mengamankan sistem informasi itu juga ada dengan cara memasang proteksi, memasang firewall gitu. Jadi apa sih firewall itu ya kan? Jadi untuk firewall ini ya kan, ini merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal gitu. Jadi informasi yang keluar masuk harus melalui firewall ini. Jadi kita tahu gitu. Jadi ada pesan masuk atau informasi yang masuk, jadi dia harus melewati firewall ini gitu. Jadi tidak mudah dibobol sama orang lain gitu. Jadi ini perantaranya supaya tidak dibobol sama orang lain juga ya kan. Jadi untuk meningkatkan keamanan sistem informasi kita ya kan, sistem informasi lah ya kan. Jadi proteksi ini juga sangat penting gitu. Proteksi firewall ini sangat penting perannya untuk sistem informasi, untuk keamanan sistem informasi. Dan lebih spesifiknya lagi, firewall ini juga memiliki filter-filter gitu. Filter dapat digunakan juga untuk bisa memfilter email, informasi, akses, atau bahkan dalam level paket ya. Jadi sebagai contoh di sistem Unix ada paket
programnya bernama Trapviper yang dapat digunakan untuk membatasi akses kepada servis atau aplikasi tertentu lainnya. Jadi untuk tujuan utama dari firewall ini ya kan untuk menjaga prevent agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan gitu. Jadi ini juga sangat penting bagi sistem informasi atau keamanannya, dan konfigurasi ini dari firewall itu juga bergantung pada kebijaksanaan polisai dari organisasi yang bersangkutan yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Untuk jenis pertama itu juga apa-apa yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi sekali eksplisit terus terang dianggap tidak diperbolehkan atau prohibited, dan terus apa-apa yang tidak dilarang secara eksplisit dianggap diperbolehkan, permitted. Dan firewall ini juga bekerja dengan mengamati paket IP address kita, IP internet protokol yang melewatinya gitu. Jadi berdasarkan konfigurasi dari firewall, maka akses dapat diatur berdasarkan IP address kita gitu. Jadi misalkan kita membuat sebuah IP address sekian 192.sekian. Nanti itu bisa diakses sama firewall gitu. Kita bisa menentukan IP baru bisa menentukan firewall. Jadi seperti itu untuk mengamati paket IP address kita. Next, untuk selanjutnya itu ada masih firewall sih. Jadi untuk firewall ini biasanya juga melakukan dua fungsi, yaitu fungsi IP filtering dan fungsi proxy gitu. Jadi keduanya dapat dilakukan pada sebuah perangkat komputer, device, atau dilakukan secara terpisah. Jadi fungsi proxy ini dapat dilakukan oleh berbagai software tergantung kepada jenis proxy-nya yang dibutuhkan. Dan misalkan web proxy, Raygun proxy, VTP proxy, dan seterusnya gitu. Di sisi klien sering kali dibutuhkan software tertentu gitu agar dapat menggunakan proxy server ini. Dan sepertinya misalnya dengan menggunakan SOCKS. Jadi beberapa perangkat lunak berbasis Unix ini juga memerlukan beberapa proxy gitu. Antara lain SOX proxy server oleh NSC Network System Labs. Yang kedua itu ada Squib web proxy server. Jadi untuk selanjutnya itu ada apa aja keamanan yang harus kita lakukan gitu. Jadi pemantau ada serangan. Jadi untuk ini kita harus pantau terus untuk serangan yang akan dilakukan oleh orang-orang jahat kepada kita gitu. Jadi kita bisa memantaunya gitu. Jadi ada beberapa cara untuk memantau adanya intruder atau pelacak gitu atau serangan. Jadi ada sifatnya yang aktif dan pasif. Jadi untuk IDS yang pasif misalnya dengan monitor Logiva, contoh software IDS nih antara lain. Untuk contoh softwarenya itu ada Autobus. Autobus itu pendeteksi dengan memonitor Logifile. Dan kedua itu ada Conterney dan Port Sentry. Jadi itu bertugas juga untuk mendeteksi probing, port scanning dengan memonitor paket yang lalu lalang. Dan yang ketiga itu ada Snort. Snort itu mendeteksi pola pattern pada paket yang lewat dan mengirimkan alert jika pola tersebut terdeteksi. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada pemantauan integritas sistem. Untuk pemantauan integritas sistem itu juga pemantau integritas juga sering harus dijalankan sistemnya. Dijalankan secara berkala untuk menguji integritas sistem ini. Jadi apakah sistem ini layak digunakan atau tidak. Dan salah satu contoh program yang umum digunakan di sistem Unix itu adalah TPWare. TPWare ini juga programnya paket TPWare dapat digunakan untuk memantau ada perubahan pada sebuah berkas. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya keamanan apa lagi sih yang harus kita lakukan? Jadi di sini ada audit, mengamati itu. Jadi kita mengamati log. Jadi untuk audit ini juga sangat penting untuk pengamanan sistem informasi ya kan. Karena sebagian besar kegiatan penggunaan sistem dapat dicatat dalam berkas yang biasa disebut dengan log file atau log saja. Jadi untuk audit ini juga adanya tools yang dapat membantu administrator untuk memproses dan menganalisa berkas yang merupakan sesuatu
yang sangat penting. Untuk tahapan selanjutnya itu untuk cara mengamankan keamanan sistem informasi itu ada backup secara rutin. Jadi untuk data-data kita kita bisa backup secara rutin gitu, nggak setiap hari. Jadi misalkan ada waktu nih data kita backup aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada orang ya kan yang mau mencuri data kita ya kan, jadi itu kita bisa install ulang langsung laptopnya ya kan, kita install ulang karena kita udah ada backupannya, kita nggak takut hilang gitu data-data kita karena sudah di backup seperti itu ya kan. Jadi untuk sistem yang sangat esensial secara berkala itu perlu juga dibuat backupnya gitu. Jadi yang letaknya berjauhan secara fisik, hal itu juga dilakukan untuk menghindari hilangnya data akibat bencana seperti kebakaran, banjir dan sebagainya gitu. Jadi kan kalau misalkan ada kendala-kendala seperti itu kan data kita bisa aman gitu. Untuk selanjutnya itu yang terakhir ada penggunaan enkripsi untuk meningkatkan sebuah keamanan sistem informasi kita. Jadi salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanannya itu adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Data-data yang kita kirimkan itu nanti diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah disadap oleh orang lain atau pengguna jahat lainnya. Dan banyak servis juga di internet yang masih menggunakan plain text untuk authentication-nya, seperti penggunaan pasangan user, ID, dan password. Dan untuk contoh servis yang menggunakan plain text itu antara lain akses jarak jauh dengan menggunakan telnet atau relogin, terus transfer file dengan menggunakan VTP, akses email melalui POP3 dan IMIP4, terus pengiriman email melalui SMPTP, akses web melalui HTTP gitu. Jadi untuk enkripsi ini juga sangat penting untuk keamanan sistem informasi kita. Jadi kalau misalkan ada kita mengirim sebuah file, nanti file itu akan dirubah dulu sedemikian rupa. Jadi dibuat sebagus mungkin lah supaya tidak disadap oleh orang lain, dibuat persulit gitu sama enkripsinya gitu, jadi tidak mudah disadap gitu. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.